Terima kasih Anda masih bersama kami di Hidup Sehat. Nah, Dokter Sasa, jadi ini sekarang ini kita seperti biasa nih ya, kita punya segmen yang sangat menyenangkan. Seru banget nih. Tentunya bersama dengan Dokter Putri di segmen Masak Apa Hari Ini. Memiliki riwayat penyakit seperti diabetes membuat Anda harus mulai membatasi makanan yang akan dikonsumsi. Sebab asupan yang kita makan bisa meningkatkan kadar gula darah yang tentunya membahayakan para penyandang diabetes. Pola makan yang baik adalah salah satu cara tepat untuk mengontrol diabetes selain dengan pengobatan. Selain menghindari makanan dan minuman manis, menentukan sumber karbohidrat serta buah dan sayur juga harus tepat. Biasanya para penderita diabetes lebih disarankan untuk mengonsumsi jenis karbohidrat kompleks seperti oatmeal ataupun roti gandum. Namun kira-kira menu sehat apa ya yang bisa kita sajikan untuk penderita diabetes? Hidup Sehat akan memberikan cara mengolah menu makanan sehat untuk penderita diabetes bersama dokter di studio. Iya, nah inilah dia langsung aja adalah makanan untuk penyandang diabetes, ya karena memang harus hati-hati sekali ya diabetes itu gitu. Tapi bukan berarti penyandang diabetes juga nggak bisa makan enak dong. Betul. Nah ya. sekarang bersama Dokter Putri ya, mungkin kita akan langsung aja bertanya-tanya mengenai fakta mitos yang pertama ya Dok. Oke. Nah makanan dari biji-bijian utuh itu sangat disarankan untuk penyandang diabetes. Fakta atau mitos tuh Dok? Ya ini adalah fakta. Oh jadi biji-bijian utuh gitu ya? Biji-bijian utuh. Contohnya bijian utuh ini kalau boleh dibandingkan misalkan kenapa disarankan beras coklat atau beras merah dibandingkan beras putih. Jadi permukaan luar atau biasa kita sebut bekatul, brandnya itu masih utuh. Tinggi serat, pastinya bagus untuk kontrol gula darah. Kedua ada vitamin mineral yang juga bagus untuk membantu kita mengontrol gula darah juga. Misalkan zinc, selenium gitu ya, vitamin B. Semuanya penting untuk metabolisme karbohidrat. Jadi dengan pemilihan salah satu karbohidratnya dengan gandum-ganduman atau misalkan biji-bijian utuh akan lebih bagus untuk para diabetisi atau penyandang diabetes. Diabetisi ya, penyandang diabetes itu. Betul sekali. Jadi nah, seperti hari itu ini ya. kita juga di depan nih kayaknya udah bau-bau saus-sausnya tuh udah kecium nih kalau ya. Jadi sebenarnya kalau ini mau bikin apa nih Dok? Nah, kali ini saya mau masak untuk lauknya, protein hewani nabatinya adalah mapo tofu daging sapi. Mapo tofu daging sapi. Nah, jadi dietnya harus tetap enak dan sehat ya. Ya, di sini ada tofu ya. Kita akan pakai tofu. Tofu ini tinggi dengan serat dan juga beberapa vitamin mineral yang bagus pastinya untuk diabetisi. Ya, kita mulai aja ya. Dokter, ini tofunya kalau diganti sama tahu biasa gitu boleh nggak Dok? Boleh banget, boleh banget, boleh banget. Boleh ya. Cuman ingat kalau ini saya tunjukin di sini ya, kita pengolahannya sebenarnya paling bagus di pan fried atau digoreng di permukaannya aja, seperti ini contohnya. Jadi kalau kita lihat, nih yang tergoreng hanya yang di bagian atas bawah tanpa pakai minyak. Jadi tengahnya masih oke dan dia sebetulnya kan udah mateng ya. Gitu. Jadi nggak digoreng deep fry ya Dok? Betul. Nah, kemudian pada orang-orang penyandang diabetes atau diabetisi memang harus membatasi atau mengurangi minyak atau lemak. Jadi kalau biasanya dia numis pakai minyak goreng terus dikasih bumbu sebagai bumbunya minyak wijen, kalau saya pakai salah satu aja. Saya pakai minyak wijen karena juga untuk aroma wanginya ya. Udah kecium nih, Dok. Belum kan? Belum Kak Bekti. Iya, betul. Ini adalah menu pertama. Betul. Ya. Mungkin untuk pemirsa boleh dilihat nanti ya, khususnya untuk penyandang diabetes itu tenang masih bisa makan enak ya. Betul. Dan mungkin nanti dilihat juga nih menunya ya ada di layar kaca Anda ya. Nah ini saya sambil memasukkan bawang putih sama bawang bombay. Jadi menggunakan tofu dan kemudian langsung ini dimasukkan bawang putih dan bawang bombay. Betul. Kalau misalkan Kak Bekti suka pedes nggak atau suka. Dokter Syah? Nah kita boleh tambahin cabai karena
sapo dibandingkan mapo, bedanya kalau di mapo dia pedes Ya. Nah, cuman karena biasanya kan pakai chili oil atau minyak sambal, kita oprek dikit nih biar rendah minyak, yaitu pakai saus sambal aja nanti ya. Oke. Ini kenapa mesti ada bawang putih, bawang bombay? Iya, karena kan dia salah satu sumber dari prebiotik. Makanannya bakteri sehat pencernaan kita. Oh, gitu. Kalau pencernaan kita bagus, hormonal kita juga bagus, salah satunya bagus untuk kontrol gula darah juga. Oh, soalnya apa yang aku lihat tuh pasti setiap makanan tuh ada itu ya bawang putih, bawang bombay gitu ya. Benar, makanya luar biasa Indonesia ini ya, makanannya sehat sekali sebetulnya. Selain untuk aromatik juga ternyata ada prebiotiknya juga ya, Dok. Betul ya? sekali. Gitu. Nah, ini udah mulai wangi ya, Wangi kita mulai banget. masukin yang lainnya nih ya. Kita masukin dagingnya ya. Nah, ngomong daging nih, Dok, ini ada fakta mitos yang beredar di masyarakat juga, Dokter. Nah, katanya orang penderita diabetes ini boleh makan daging asalkan daging ini tidak berlemak. Ini fakta atau mitos? Ini adalah fakta. Nah, seperti kalau dokter lihat ya, saya memilih daging yang lebih banyak merahnya nih dibanding putih-putihnya. Semakin banyak putih itu semakin banyak lemaknya. Nah, sedangkan untuk penderita diabetes dia harus dibatasi lemaknya, tidak hanya karbohidrat saja ya. Iya, lemak juga perlu dibatasi ya. Perlu dibatasi karena kalau lemaknya ketinggian ternyata juga mempengaruhi di kekebalan atau resistensi hormon insulin yang kerjanya membantu untuk mengatur gula darah kita biar tidak berlebih. Gitu, karena kan banyak kan orang-orang juga orang awam banyak kan juga kan harus dikurangi karbohidratnya, padahal lemak juga harus dikurangi ya. Betul. Nah, ini boleh kita masukkan sedikit air atau boleh pakai kaldu juga boleh ya. Nah, kemudian pelan-pelan kita masukkan jahe biar nggak terlalu amis ya. Kadang kan ada yang agak ini ya sama aroma ya. Ya, betul. Oke, terus tadi karena mapo tofu itu biasanya dia ciri khasnya adalah pedas, pakai chili oil. Kita ganti biar minyaknya lebih rendah, kita pakai saus sambal aja. Tapi ingat, saus sambal, saus tomat kan juga gulanya khawatir tinggi ya. Betul. Jadi jangan banyak-banyak, cukup sebatas bumbu aja. Oh, baik. Betul. Tips kedua, udah bumbunya kita kurangin tapi tetap enak. Pas mau makan nanti juga ambil dagingnya sama tofunya aja. Artinya bumbu yang ada di sini nggak usah ditambahin ke nasinya lagi, Kak Bekti. Betul, tapi kan udah enak nih, udah meresap sini. Tapi kan itu yang namanya juga kita menjaga ya kesehatan kita. Jadi memang apalagi udah kena diabetesnya, gitu, dijaga banget gitu. Nah, ini boleh dimasukkan saus-saus lain ya, misalkan hanya untuk bumbu ini ada Worcester sauce atau kecap Inggris. Wow, wanginya walaupun pakai masker tapi sebelah situ. Udah ya wangi ya. Wangi loh. Wangi. Nah, kemudian juga kita boleh masukkan bumbu lain, misalkan saus tiram. Saus tiram. Saus tiram. Baunya enak banget. Ya ampun. Ini sampai ke ini loh, ke panel loh nih baunya. Cium. Betul. Ini kalau mau masak kayak gini membutuhkan waktu lama nggak sih, Dok? Enggak, ini kita lihat aja nanti tiba-tiba udah jadi aja siap santap. Iya. Nah, ini tinggal masukin juga untuk mengurangi garam. Biasanya kan orang diabetes juga ada yang diimbangi juga dengan penyakit ini ya, darah tinggi. Nah, saya pakai di sini pakai jamur, rasa jamur. Iya. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan pengen agak kental, boleh nih ditambahin dengan sedikit tepung maizena, sedikit aja. Hanya untuk mengentalkan ya. Ya. Baik, ini sambil menyelesaikan, nanti tentunya kita masih menantikan nih bagaimana rasanya juga dan bagaimana. Nah, ini sambil memasukkan tahu juga kita lihat ya. Nah, ini tahunya ini bukan digoreng ya, pakai minyak. Tetapi dibakar di pan ya, jadi pan fresh begitu ya. Betul. Jadi tanpa minyak aja dia sudah bisa matang dan cantik kan pemandangannya. Enak banget ini pasti ya. Enak dong. Udah gak sabar juga pengen nyobain juga nih. Wow, udah jadi ini. Udah. Berapa menit coba? Sebentar banget kan sih. 3-4 menitan ya. Iya, udah ada proteinnya, vitamin, mineral komplit. Ya tinggal nanti sayurnya ya. Benar. Oke, udah jadi menu pertama untuk penyandang diabetes ya. Pastinya aman, enak untuk Anda yang penyandang diabetes begitu ya. Iya. Nah, ini ada lagi menu yang lain ya, Dok ya. Nah, kita akan masak bareng-bareng tapi sesaat lagi pemirsa tetap di Hidup Sehat. Kembali lagi di Masak Apa Hari ini di Hidup Sehat tentunya ya. Nah, ini tadi udah jadi ya. Ini boleh aku cobain nggak tuh ya? Boleh aku cobain ya.
gemes lihatnya soalnya ini enak banget. Ini ada dagingnya ya pemirsa ya. Terus kemudian ada tofunya ini gitu. Ya aku makanin. Ini namanya mapo tofu daging sapi. Gimana tuh? Enak. Enak banget. Ya. Untuk penyandang diabetes nasinya pakai apa dong? Sebaiknya yang tipikalnya karbohidrat kompleks tadi, yang tinggi serat. Nasi merah gitu ya? Nasi merah, nasi coklat, iya. Atau misalkan belum bisa pindah lain hati dari nasi putih, tambahkan serat di situ. Misalkan dikasih kacang-kacangan, biji-bijian, dan dikonsumsi dalam suhu dingin. Tidak panas-panas ya? Betul. Nggak boleh panas-panas lagi ngebul-gebul. Aduh kan biasa kan kalau makan nasi, aduh enak nih pakai panas nih enak nih gitu kan. Cabai rawit juga enak nih, gitu. Itu malah nggak boleh ya untuk kurang dianjurkan untuk diabetesi. Baik, selanjutnya kita ada menu apa lagi nih dok? Menu yang kedua untuk sayurnya, karena kita butuh serat yang tinggi untuk para diabetisi. Di sini saya punya brokoli bakso. Brokoli bakso. Yes. Mari kita jamur, buat. Ada jamur, betul. Ada jamurnya juga nih. Aduh. Kita mulai aja ya. Yes. Sip. Jadi dalam waktu singkat ya. Tadi buat mapo daging tadi itu juga ya. Iya, sebentar banget ya. Sebentar banget sekali. Betul. Nah, 3-4 menitan. Iya, betul. Ini minyaknya saya nggak pakai banyak-banyak karena memang penderita diabetes kan harus dibatasi ya minyaknya. Jadi boleh setengah sendok teh aja. Ini setengah tuh ya, dikit setengah aja ya. Padahal ya. Dikit aja, makanya kuncinya salah satunya juga teflonnya jangan gede-gede, betul. Jadi biar kita nggak butuh terlalu banyak minyak. Iya, dan ini anti lengket ya dok ya. Iya, itu malah lebih bagus lengket-lengket begini ya. Iya, betul, lebih sehat juga. Kita tunggu agak panas, kita tumis bawang putih. Seperti nah, biasa, lagi ya. sekali lagi Putih, bawang putih dan juga bawang bombay karena ini mengandung yang namanya probiotik. Prebiotik. Prebiotik. Kalau probiotik lain lagi probiotik ya. Beda. Kalau probiotik jadi itu bakteri sehatnya. Oke. Ini makanannya. Prebiotik. Siap. Akhirnya paham juga antara pro dan pre ya. Betul. Nah, ini kita juga bisa dari awal tumis jamur. Jamur ini nggak cuma sayur aja loh, dia kaya dengan protein. Jadi bagus ya untuk penyandang diabetes. Iya. Jadi keputusan protein untuk penyandang diabetes atau diabetes itu seperti apa sih dok? Kenapa? Untuk proteinnya, kebutuhan proteinnya itu seberapa banyak? Nah sebetulnya tergantung nih, kalau penderita diabetes ini dia tidak ada gangguan fungsi ginjal, dia masih boleh proteinnya tinggi. Tapi kalau misalkan dia sudah ada gangguan fungsi ginjal, karena biasanya di diabetesi terutama yang nggak terkontrol gula darahnya, salah satu resikonya gangguan di pembuluh darah ginjalnya nih. Kalau udah gangguan fungsi ginjal, proteinnya nggak boleh tinggi-tinggi dan harus dikontrol oleh ahlinya, dokter spesialis gizi klinik ya. Gitu benar setuju banget. Iya, berarti kalau menu ini yang disarankan ya dok ya. Betul, ini yang disarankan. Ini dokter pakai jamur apa dok? Ini saya pakai jamur campinan. Oke. Boleh pakai yang lain? Pakai yang lain boleh. Boleh, jamur kancing boleh, jamur tiram boleh. Cuman ini lebih ke ada aroma aja. Ya. Enak banget ini pemirsa. Kita tunggu sampai dia agak layu sedikit ya. Kita boleh masukkan air sedikit atau pakai air kaldu. Pakai air kaldu boleh, pakai air biasa boleh. Kalau kaldu lebih enak lagi ya Bang Prof. Pastinya. Itu doa buat saya ya, jadi Amin. Nah bumbunya di sini kita bisa pakai saus tiram ya, salah satunya dikit aja tuh, paling 1 sendok teh ini, 1 sendok ya kan? Dikit ya, Dikit banget, makanya kuahnya juga nggak perlu banyak-banyak, hanya untuk sebagai rasa aja. Boleh ditambah kecap ikan, ini opsional ya, iya hanya untuk lebih enak aja baunya. 1 sendok teh juga cukup ya dok ya? 1 sendok teh juga cukup. Kemudian juga kalau untuk mengurangi garam boleh salah satu variasinya pakai kaldu jamur. Kaldu jamur ini ya? Ya betul. Jadi lebih berasa juga ya dok? Lebih berasa, betul. Karena dia memang tipikalnya umami ya. Tuh udah mulai ini ya layu ya. Nah, kita masukkan lada sedikit. Oke. Baik. Dan memang kalau untuk penderita diabetes ini untuk yang goreng-goreng itu harus dibatasi ya dok ya? Betul. Yang goreng-goreng memang harus dibatasi karena tadi para diabetisi itu tidak dianjurkan makanannya selain tinggi karbohidrat ternyata juga tidak dianjurkan tinggi lemak. Iya. Apalagi kalau gorengan salah satu kelemahannya adalah dia tinggi lemak trans. Ini nggak bagus.
bisa mengganggu kontrol gula darahnya juga. Gitu. Si hormon insulin tadi jadi makin kebal. Ya. Jadi tumis-tumisan aman lah ya. Aman. Nah, ini kita tinggal masukin topping aja, bakso. Gitu ya. Gimana Kak Bekti wanginya? Ya, wangi ya. Ini mesti berapa lama lagi nih, Dok? Nah, ini kan kalau brokoli agak keras ya. Jadi biasanya kita tambahkan 3 atau 4 menit khusus sayurnya aja. Jadi sampai 5 menitan gitu lah ya, khusus sayurnya aja. Karena sayurnya terakhir supaya tidak layu dan tidak hilang nanti itunya ya. Betul, jadi nggak terlalu lama, betul. Warnanya tambahin brokoli jadi makin cantik ya. Iya, jadi seger ya. Enaknya. Tuh, kan antioksidannya juga tinggi ya. Jadi rebutan dong ini nanti ya. Tapi Dok, ini kan ada fakta mitos nih, Dok. Baik. Makanan digoreng itu jadi anjurkan untuk dikonsumsi itu gimana tuh, Dok? Untuk khususnya untuk para diabetes ya? Ya, baik. Goreng-goreng nih, Dok. Ya, jadi salah satu caranya adalah ubah penggorengannya. Salah satunya pakai tadi ya, tipikalnya pan fried. Jadi bukan digoreng, terendam minyak, itu salah satu tipsnya. Kemudian juga misalkan ya wajar ya, kadang kita sesekali ingin gorengan. Maka gorengan itu nggak jauh dari tepung. Padahal kita pengen ngurangin tepung. Nah, kita bisa ganti tepungnya, misalkan ganti dengan oats yang di blender kayak kapan itu ya. Atau misalkan kita ya udah oats utuh aja, kita untuk penggantinya nanti ditambahin serat yang lain, sayur-sayuran, segala macam sama protein. Tujuannya agar si kontrol gula darah dari si tepung itu bisa diimbangin. Baik. Tapi sepertinya udah matang ya, Dok ya? Udah dong. Oke lah kalau gitu. Tinggal koreksi rasa aja nanti ya. Baik. Selesai deh. Nih, brokolinya harus masih hijau ya. Betul, ini ada hijaunya, ada coklat-coklat dari jamurnya, ada baksonya. Brokoli juga. Nggak lupa sayur ya, brokoli ya. Mari kita coba. Mari ini kita lagi-lagi coba. untuk penyandang diabetes ya. Dan nasinya boleh tapi nggak boleh yang panas-panas gitu, harus yang dingin ya. Karena kadar glikemik indeksnya lebih rendah ya dokter. Betul, akan lebih rendah indeks glikemiknya. Indeks glikemik itu menunjukkan kadar gula darah setelah mengonsumsi karbohidrat. Gitu. Sudah ada di tangannya Kak Indra, tiba-tiba cering gitu ya. Cepet banget ya. Nanti masih panas. Emang kamu nyoba kamu? Masih panas. Gak usah deh ya, aku aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini semuanya ada nih. Panas Kak. Tadi panas Kak Bekti. Bismillah makannya. Bismillah ya. Kayaknya debus. Enak. Enak ya? Aduh, enak banget. Benar. Apa ya, brokolinya ya? Brokolinya. Enak Panas ya? nggak? Ya, jadi untuk para penyandang diabetes jangan takut, masih bisa makan enak kok. Apalagi makanannya sehat dan tadi juga sudah ada tips membuat menu makanan dari Dokter Putri sehingga kadar gula darah tetap stabil. Iya, betul sekali. Nah, tentunya juga ya untuk Anda nih penderita atau penyandang diabetes, ini kalau mau makan itu jangan lupa makan nasinya pakai nasi yang dingin gitu ya, Dok. Betul. Ya. Nah, jadi jangan panas-panas gitu. Karena tadi apanya? Indeks glikemiknya betul lebih sekali. rendah ya. Indeks glikemiknya ya begitu ya. Iya, Baiklah kalau gitu terima kasih Dokter Putri. Dengan Kita senang ketemu hati. lagi, kita nanti masak apa lagi yang tentunya untuk yang sehat-sehat ya. Betul. Dan untuk yang sehat-sehat tentunya ada di Hidup Sehat. Jadi jangan lupa saksikan Hidup Sehat mulai dari hari Senin sampai hari Jumat pukul 9 sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Dan jika Anda tertinggal dengan episode kali ini, Anda bisa lihat juga di laman tv1news.com. Saya Indra Bekti. Saya Dr. Sabrina. Indonesia hidup sehat. Sampai jumpa.